Raditya, ya, aku suruh. Invite-nya. Udah record. Oh, udah mulai. Nggak apa, dari sekarang aja. Ini gimana? Tinggal invite-nya. Lo request dong. Atau ini kita invite ya? Aku invite sekarang ya? Sekarang aja. Apa 5 menit lagi? 5 menit lagi deh. Nggak apa, kita live aja dulu. Kita tunggu sampai agak rame dulu ya. Oh, ini udah ada guest star kita. Oke. Masih banyak waktu sih. Tunggu 3 menit. 3 menit lagi terus kita mulai. Apa jam 2 tepat? Gimana enaknya? 3 menit Mas Alfi udah ada kok. Iya sih, tapi belum rame nih. Biar seru. Kita belum mulai ya. Apa tutup dulu ya? Jadi daripada ngeliatin apa? Karena belum mulai. Ya. Sampai berapa nih yang join live-nya? Iya. Sekarang aja. Sekarang aja. Oke. Kita invite. Nah, dia.
Belum ya? Aku udah kok. Tinggal di aku terus tinggal di. Hai. Halo, Halo. Bisa jelas nggak suaranya? jelas. Gue pakai podium dulu ya, bagus. Udah, Oke. Hai, podium. Mas Radit. Halo Mbak Ini Cinta. kita dengerin sesinya aja ya. Hai semuanya. Hmm, kita lihat, udah lumayan rame. Untuk teman-teman yang baru pada join live-nya, welcome. Kita di sini mau ngebahas kayak ini cuma kayak ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya, it's not too formal. Kayak cuma ngebahas the importance of certification. Nah, di sini ada aku, namaku Cinta. Aku perkenalan dulu ya, namaku Cinta. Di sini juga kita ngundang salah satu one of the best CCIE from Indonesia. Ya mungkin ini udah well known ya, Mas Raditya Wibowo. Sekarang dia juga current employee di Cisco Indonesia. Dulunya FYI untuk teman-teman yang baru join dan yang belum tahu juga career journey-nya Mas Radit ini dulu dia tuh pernah bekerja di Trenokit juga. Tapi dia sebagai one of the resource yang ngajar karena dia memang specialty-nya di Cisco ya, Dit ya, networking, terus ke data center. Sekarang mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol a bits and bobs and detail tentang Kak Radit, Mas Radit atau siapapun itu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi hari ini sebenarnya selain sharing session, kita di end of the session bakal ada pengumuman giveaway yang Trinokit kasih, yaitu free training CCNA. Jadi untuk kalian yang mau mengequip diri kalian untuk berkarir atau mau punya fundamental knowledge tentang networking, mungkin bisa dimulai dari CCNA, Edit ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Sebelumnya aku nggak tahu di sini mungkin audiensnya broad dan nggak tahu udah tahu Trinokit atau belum. Mungkin sebagian udah tahu tapi sebagian juga belum. Jadi Trinokit sendiri adalah kita tuh authorized training provider-nya Cisco juga. Tapi a part of Cisco kita banyak juga partnership with other principal kayak Amazon Web Services yang sekarang lagi booming ya di cloud industry. Ada GCP, ada Google Cloud, ada Alibaba Cloud, ada IBM, ada VMware, ada SAP, dan macam-macam. Banyak juga kita fokusnya di IT, infrastructure, terus juga ke IT business, and sekarang kita lagi fokus juga shifting ke cloud ya. Oke, kita mulai. Radit mau nyapa para audiens dulu mungkin. Oh, iya, Karena ini iya. sharing sessionnya santai, jadi Iya. boleh sapa-sapa dulu. Oke, makasih banyak nih Mbak Cinta ya atas kesempatannya. Saya juga nggak tahu ngomong apa lagi. Iya. Diundang oleh teman-teman Trinokit ya. Selamat datang teman-teman, di sini saya diundang oleh tim Trinokit untuk sharing lah ya tentang sertifikasi di dunia IT. Semoga pada enjoy ya teman-teman semuanya. Iya, terutama yang masih baru-baru ya mau terjun di dunia IT, dunia networking. Kalau yang udah jago-jago sih di sini mungkin udah tahu kayak udah selevel sama Mas Radit atau bahkan lebih, atau mungkin lagi on the way, kayak lagi on the journey of become expertise di suatu, mungkin udah kayak udah tahu, tapi mungkin di sini audiensnya kita lebih fokus ke temen-temen yang mungkin lagi mau ngeplot nih karirnya kemana, kayak path-nya ya nggak sih, Dit? Kayak Ya. gue bakal nanti bakal
kayak future gue bakal ke arah mana segala macam. Jadi mungkin bisa lebih visioner terhadap goals and objektifnya dari teman-teman semuanya. Itu sih. Kita mulai dulu kali ya. Mas Radit, kan tadi aku udah kenalin sedikit ya. Apa namanya, just a brief introduction. Mungkin sekarang Mas Radit bisa take the time and place buat ngobrol-ngobrol untuk kasih tahu gimana Ya, oke. journey-nya Thank you ya, Cina. dan sekarang Jadi, ngapain. kalau dari awalnya banget, oke, kalau misalnya sekarang, saya tuh jadi tour manager nih di Cisco System Indonesia. Itu nge-handle 2 vertical, ada public sector, dan satunya lagi itu FSI atau Financial Industry. Jadi kayak Oh ya, jadi sekarang banking. udah ini ya. Dulu pernah jadi tim technical, sekarang udah nggak seteknikal itu ya. Iya, sekarang udah nyebrang, udah nyebrang. Jadi dari dulunya awalnya Iya, technical udah. kan, pas udah Iya, waktu itu juga ada sempat sertifikasi juga, kita pernah di Trainoket ya, karena ada resource yang memadai untuk di sana. Habis itu juga kalau misalnya sharing knowledge, saya udah coba beberapa course ya. Jadi dari awalnya itu sebagai SI atau sistem engineer, itu kurang lebih dari sebuah pendidikan, dari sebuah perusahaan gitu ya. Nah, itu. Mas Radit, ini kayaknya ada gangguan di koneksi deh. Coba boleh ngomong lagi dikit. Apa dari Mas Radit ya? Ini agak putus-putus nih. Suaranya putus-putus ya, benar-benar. Suaranya nggak kedengeran tadi. Mungkin connectionnya kali ya. Perlu dicek ulang. Halo. Nah, ini udah bener nih. Oke, nggak usah pakai mic deh. Ini muka saya deket banget loh gini. Nggak apa-apa. Iya. Oh ya, jadi saya Jadi ulang lagi. gimana? Jadi Ya kan tadi dulu, jadi journey pertama tuh diawalin dengan apa dulu? In terms of certification and training ya, yang kayak lo ngerasa, oh with this kind of knowledge ini bisa nge-enable gua untuk gue punya knowledge di bidang ini, terus nanti gue bisa ke arah sini gitu. Tuh boleh diceritain gak sedikit gimana oh ya, perjalanannya? iya ya. Jadi kalau misalnya dari saya sih awalnya banget ya, karena waktu dulu kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Itu kan mahasiswanya banyak banget. Terus saya mikir nih, kalau misalnya terus cuma yang disuruh sama kampus doang, apa yang Jangan bisa ditutup ngebedain mas, saya? Apa? mikrofonnya jangan ditutup mas, mikrofonnya jangan ditutup mas. Oh nggak ditutup ini. Oh ya, Ini nggak lanjut kedengeran. lanjut. Nggak, aman ya. Mm-mm. Oke, jadi dulu waktu kuliah saya mikir kalau misalnya saya cuman ngelakuin atau ngerjain apa yang disuruh sama kampus doang, itu apa yang bisa ngebedain saya nantinya waktu saya berkarir kan? Karena Ya, dari ribuan orang itu kita kan mesti nyari pembeda nih biasanya untuk ya benar. ya nantinya kan jadi di mata perusahaan waktu mereka mau ngerekrut itu lebih baik gitu kan. Gitu sih Cina Ya. awalnya. Nah dari situ saya ngeliat-ngeliat, kan ada beberapa sertifikasi juga ya, ada Cisco lah, ada Oracle, SAP, yang tadi sempat dimention sama Mbak Cinta. Nah itu Ya. saya tertarik di dunia jaringan infrastruktur, karena jaringan itu kan Cisco ini kan kurang lebih kayak kita ngebangun kota ya, ngebangun jalan. Gimana caranya dari poin A itu kita nyampe ke poin B, seperti itu. Nah itu saya tertarik. Habis itu mulai research lah di internet, googling-googling, awal belajar dari mana, baca buku. Nah, ya, karena itu kan dulu mimpi saya ini banget ya, kayak awalnya itu kan CCNA, habis itu ada CCNP, dan yang terakhir itu ada CCIE ya. Jadi levelnya dari associate, Ya. itu profesional, dan yang terakhir expert kan. Dulu waktu awal Sampai belajar, Mas Radit nih sampai mengejar ini ya, certification-nya overseas ya untuk iya betul. dapetin CCIE.
Kalau Iya, kita trace back ke belakang, kayak perjuangan untuk mendapatkan CCI ini cukup tough. itu lumayan lumayan berat banget sih ya. Begadang, nge-lab, habis itu baca buku, technical documentation, habis itu design guides dan lain-lain. Tapi nggak ada mimpi, nggak ada kepikiran bakal dapat CCIE secepat itu sih waktu waktu awalnya mulai belajar ya. Waktu belajar itu kayak Iya. wah gua udah CCNA aja juga udah bersyukur banget lah karena kalau misalnya googling lihat di blog banyak banget tuh orang yang udah begadang CCNA dan mereka nggak lulus juga gitu kan. Nah, jadi mimpi awalnya tuh ya udah yang Iya. penting CCNA aja deh. Nah, pas sudah lulus CCNA, terus kayak sembari belajar deh cobain CCNP gitu kan. Pas masuk CCNP itu saya udah di Trainoket juga nih. Jadi CCNA itu ngebantu saya banget buat ngedapetin pekerjaan pertama saya sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak ada CCNA, si perusahaan itu kan ngelihat, oh nih berarti dia belum ada mappingnya nih. Dia mau ke arahnya aplikasi kah, mau ke arahnya infrastruktur, atau ke arah database gitu ya. Karena kalau kita lulus dari S1 IT misalnya, kalau saya kan background-nya IT ya, di situ kan sangat general banget. Diajarin cara coding lah, ya coding standar ya, yang bikin aplikasi juga sebenarnya nggak bisa-bisa banget gitu. Terus ada jaringan, ada database, ada desain, tapi semuanya itu nggak in depth gitu. Jadi CCNA ini ngebantu saya bahwa ngeliatin ke perusahaan, oh anak ini fokus nih kayaknya di dunia networking atau di dunia infrastruktur kayak gitu sih. Iya sih. Jadi ini kan karena temanya kita juga giveaway-nya untuk CCNA juga ya. Jadi mungkin pas banget nih kita menghadirkan Mas Radit dengan journey yang sama, start from CCNA terus sampai jadi CCIE sampai udah mateng banget di technical area sampai sekarang akhirnya shifting ke sales ya. Jadi ke Iya, yang nggak sekarang terlalu bisa. mungkin masih ada technicalnya dan kayaknya I think it's good to have the technical Oke. Terus, mungkin bisa lebih naik dengan adanya boosting dari apa namanya dari technical knowledge yang Mas Radit punya. betul banget sih karena iya jadi Nah, pas pertama saya shift ke dunia AM atau sales ya, itu kan challenge-nya berbeda ya, di mana satu itu kita ngomonginnya dealing sama machine problem lah banyak ya. Itu tentang technical problem gitu kan. Pas jadi account iya. manager atau di dunia sales, sekarang kita ngomonginnya bukan spesifik per teknologi lagi, tapi itu berupa solusi. Nah, kenapa technical background itu Hmm, penting? Karena sekarang sebagai AM kita ada knowledge gitu. Walaupun ada back end timnya banyak juga ya. Ada product salesnya, iya. ada system engineer gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah ada gambaran sendiri, jadi kalau misalnya kita ketemu dengan customer, kita tahu nih pain point-nya itu ada di mana, technical difficulties-nya, dan hal-hal yang seperti itu sih. Jadi lebih jauh lebih enak aja dibandingkan dibandingkan saya datang dan saya nggak tahu apa yang mesti saya omong. Iya sih, Gitu. benar-benar benar. Oke, terus kalau nah sekarang mungkin ngomongin kayak your point of view about CCNA ya, kan di era mungkin kalau mungkin sekarang kan yang lagi eh, thriving yang lagi rame banget kan cloud ya, Ya, kayak yang lagi rame banget. Nah itu menurut menurut Mas Radit gimana tuh di era cloud ini? Apakah kalau orang yang networking tetap masih penting untuk mempunyai CCNA certification atau bisa kayak aduh mendingan yang lain deh yang lagi tren zaman sekarang atau menurut Mas Radit CCNA ini cukup fundamental jadi emang hmm. masih diperlukan dan tetap beneficial for individual to have one. Kalau menurut saya sih itu masih relevan ya, penting banget. Apalagi kalau misalnya posisinya itu masih di entry level job gitu, yang punya waktunya sebenarnya banyak. Ya kan kalau misalnya untuk mid management dan mereka mesti milih gitu kan. Nah mungkin mereka tertarik dengan AWS karena itu, sorry, mereka tertarik dengan cloud certification, entah itu AWS, Azure, atau Google Cloud, karena mereka Ya, ngelihat trennya kan, dan mereka juga udah iya mengerti benar. gitu, udah mengerti. Tapi kalau untuk yang fresh, katakanlah fresh graduate, CCNA itu masih sangat relevan banget. Oke. Kenapa? Karena yang di cover sama cloud itu adalah apa yang ada di data center. Tapi kalau misalnya kita ngomonginnya
hal-hal yang ada di on premise dan itu nggak bakalan pernah hilang ya harusnya ya, karena wifi pasti selalu akan ada gitu di kantor-kantor, nggak Ya, mungkin bisa digantiin pakai akan cloud. selalu dibutuhkan ya. Iya, dan hal-hal yang fundamental kayak gitu pasti penting banget. Toh kalau misalnya kita setelah CCNA associate level di Cisco dan kita mesti belajar ke cloud, itu juga itu masih relevan karena hal yang kita pelajarin di Cisco ini ketika kita ke cloud, jadi melajarin cloud-nya jauh lebih mudah untuk di bagian networking-nya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Cinta itu CCNA masih relevan atau enggak? Masih banget. Oke, apalagi kalau masih banyak waktu ya. Em, Kerjain aja dulu, belajar aja dulu karena sangat menyenangkan juga lah belajar CCNA. Dan sekarang juga tools-nya jauh lebih enak dibandingin zaman dulu ya, karena kalau zaman dulu kita mesti pakai perangkat-perangkat aslinya tuh. Jadi ada router, ada switch yang asli kita colok pakai kabel gitu kan. Kalau sekarang simulatornya Oh, udah banyak, tools yang ada di cloud yang nggak perlu kita bayar juga udah banyak gitu kan. Jadi akses kita untuk dapetin ya resource itu jauh lebih mudah kalau zaman sekarang gitu, Mbak Cinta. oke, thank you untuk point of view. Mungkin sebelum kita bahas-bahas yang lainnya lagi, next topic, kita boleh mempersilahkan audiensnya kalau mau bertanya, boleh di ketik di comment box, dicatat aja. Nanti kita bahas, nanti kita jawab nih. Ada Mas Radit nih di sini, mungkin ada yang bingung mau ambil apa seputar sertifikasi atau anything yang masih relate sama topik kita, boleh ditulis nanti end of the session kita jawab, jadi supaya lebih interaktif aja. Ya Kita teman-teman kalau persilahkan. misalnya ada pertanyaan buat hidup kita berdua mungkin ya. Pertanyaan ya. Ini isinya soalnya kalau dilihat isinya pujian semua nih buat Mas Radit. Menginspirasi Mas Radit ya. Tapi Haters, ya kan? Jadi kita sekarang coba buka Q&A juga yang nanti akan kita bahas. Kita akan coba jawab di akhir session. Oke, terus kita lanjut lagi aja Yudit kalau gitu sambil nunggu pertanyaan-pertanyaannya muncul. Boleh. Semoga juga nanti terus di end of the session kita punya pengumuman juga nih, Dit. Kita ngasih giveaway ke 2 orang training CCNA, terus ada 3 orang juga yang beruntung akan mendapatkan voucher OVO. Mantap tuh. Nanti kita akan announce. Oke. Terus jadi lanjut lagi kita ngomongin kayak the benefit of having certifications lagi ya. Jadi kalau misalkan tadi bisa, ini gue lo nggak apa ya santai, bisa gue sum up. Oke. Mungkin yang pertama itu adalah kayak untuk mengimprove opportunities buat employment ya. Jadi lebih ditengok lah ya dengan kayak, oh ini udah certified nih. Mungkin dibandingin sama kandidat lain terlihat lebih apa ya, lebih kredibel gitu skillnya. Bener nggak, Mas Radit? Mau giveaway, oke, tetap di sini ya. Nanti kita umumin. Mas Radit bisa dengar? Mas Radit suaranya hilang. Nggak kedengeran. Coba mikrofonnya atau di mute. Udah. Oke. Jadi bener ya yang tadi kayak untuk apa namanya, pertama itu improve opportunities buat employment. Itu terus yang kedua mungkin, iya berasa banget ya. Iya boleh mungkin boleh di share. Tapi pernah ke-reject nggak sih Mas sama satu perusahaan meskipun udah memiliki itu? Pernah. Jadi tahun lalu itu kan gue kerja di Singapura ya. Jadi waktu di Singapura itu sempat suaranya. Waduh. Halo. Ya, udah benar. Udah oke. Ya. Jadi waktu pas saya di Singapura itu saya nggak nge-apply sih sebenarnya ya. Saya nggak apply.
terus ada headhunter yang ngehubungin. Jadi ada 2 perusahaan waktu itu, yang satu dari Amazon, AWS, Amazon Web Services, yang satunya lagi itu dari Pure Storage ya. Oke. Mungkin mereka ngelihat gitu kan di LinkedIn saya dan semua sertifikasi saya. Ya, jadi mereka yang ngehubungin, tapi waktu interview tetap ketolak juga. Jadi sertifikasi ini ngebawa kita ke tempat interviewnya lah ya. Tapi pasti dapat atau enggaknya itu makanya seberapa serius kita waktu ngajarin si sertifikasi. Kalau di kasus saya itu karena ada beberapa culture-nya yang berbeda dan yang nggak cocok antara saya dengan AWS waktu itu. Dan dari situ saya balik lagi ke Indonesia. Sebenarnya saya jadi dari Singapura, itu kerja di partner Cisco. Habis itu balik ke Indonesia, masuk ke Cisco dan ganti role tadi dari technical jadi sales sekarang. Gitu. Oke. Kita punya pertanyaan nih. Kita jawab dulu kali ya. Soalnya ini masih relate banget nih. Dari DIN 23071925. Wah, panjang banget nama account ini. Pertanyaannya, Mas Bro, tanya dong kendala-kendala apa yang dirasakan ketika mau mendalami network dan tantangan apa aja di dunia kerja ketika belum menguasai network Cisco. Makasih. Wah, itu bagus banget tuh pertanyaannya tuh. Jadi kalau kendala dalam filosofis juga tuh ya pertanyaannya ya. Jadi tadi pertanyaannya kendala dalam ngedapetin sertifikasinya sama tantangan di dunia kerja ya, Cine? Yes, tantangannya. Tapi ketika belum menguasai network Cisco, spesifik banget nih. Oh ya, kalau ya, gue jawab yang pertama dulu ya. Kalau misalnya kendala waktu ngedapetin sertifikasinya, itu pasti ada ya. Kalau saya pribadi itu ada perasaan frustasi ya, karena di situ ada blueprint ya, atau kata kasarnya silabusnya lah, apa yang mesti kita kuasain sebelum kita ujian gitu kan. Dan itu poinnya banyak banget, dimana satu poin aja kayak bercabangnya banyak lagi gitu. Jadi kadang gampang banget kita ngerasa overwhelmed, yang ngerasa kayak wah kayaknya kita nggak bisa nih gitu. Tapi kalau misalnya dulu saya sih ya akhirnya itu ngerasain itu juga, yang kayak nih kayaknya gue nggak mungkin deh sampai ke CCIE, CCNA aja tuh topiknya udah super banyak banget dan belajarin buku banyak, dan ada aja kan momen dimana yang kayak hari ini kita belajar nih, pas besoknya kita buka bukunya kayak kayak gue belum buka sama sekali deh, kayak gue belum belajar deh, padahal kemarinnya udah gitu kan, karena ngerasa overwhelmed. Gitu kan. Jadi ngerasa karena mungkin udah over capacity juga ya. Iya. Belajar gitu kan, kadang otak kita udah burn out, ya udah kita coba jejelin materi, tapi sebenarnya nggak nempel. Iya, makanya itu jadi kadang serem juga tuh yang ngerasa kayak nyalahin diri sendiri, kayak gue emang nggak pantas yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya saran dari gue buat ngelajarin itu ya nggak usah terpaku sama waktu banget sih. Jadi one step at a time, bikin aja kayak belajar yang realistis. Kalau dulu gue pernah bikin belajar yang nggak realistis tuh waktu zaman ke CCIE. 1 hari bikin belajar 12 jam. Itu terjadi cuma 3 hari doang, setelahnya habis itu udah malas lagi kan, karena langsung dimakan di awal semuanya. Tapi yang terbaik caranya ya, yang terbaik caranya kalau menurut gue tuh yang dibikin belajarnya tuh tenang dulu, kayak 30 menit tiap hari. Kalau 1 minggu bisa stick dengan itu, naikin jadi 45 menit, naikin jadi 1 jam, dan maksimal menurut saya sih 2 jam ya kalau pengen nyerapnya itu optimal sih. Kayak gitu. Iya. Itu kalau jadi highlightnya juga dari CCIE expert nih ya, dari Mas Radit, saran untuk belajarnya itu semuanya moderation aja ya, jangan terlalu kayak ngoyo banget pengen 1 hari berapa belas jam tapi ternyata nggak optimal dan nggak sustain, cuma bertahan sebentar aja. Jadi better yang emang kalian realistis aja dalam ngeset goalsnya kalau memang belajar sendiri. Tapi another option kalau misalkan kalian enroll di tempat training itu mungkin akan lebih bagus juga, karena waktunya udah dedicate, udah bisa kan, udah dedicated time nih. Dari gue punya jadwal training from Monday to Friday, dari jam 9 sampai 5, 9 sampai 5, jadi konsisten. Kalau misalkan ada mungkin di beberapa orang yang kayak dia nggak cocok learn at their own pace karena susah untuk
make time buat masukin di sela-sela kesibukannya kalau misalnya orang memang udah sibuk ya. Jadi mungkin another way buat getting the knowledge fully absorbed mungkin untuk enroll juga di training kelas gitu yang ya mungkin ada lebih interaktif, ada trainernya, bisa nanya-nanya langsung. Mungkin itu juga nggak sih? Juga sih. Oh iya. Jadi gue tuh selain di Cisco kan suka ikut-ikut kelas yang lain ya untuk tahu gitu. Ya nge-improve diri sendiri lah kira-kira di bidang lain tuh kayak gimana sih trennya, kayak di cloud itu seperti apa, di database seperti apa, aplikasi gitu kan. Dan kelas-kelas yang lain juga, bahkan kayak filosofi gitu misalnya gue sempat ikutan. Dan class-based training itu jauh berpengaruh banget. Jadi mungkin banyak teman-teman, dulu gue juga lumayan yang tipenya idealis ya, yang kayak mikir, ya mendingan belajar sendiri aja, ngapain bayar untuk diajar gitu kan, toh ujung-ujungnya yang diajarin sama. Tapi kalau misalnya kita ikutan kelas kayak gitu, emang hasilnya bakal sama, cuman itu akan nge-boost bikin jauh lebih cepat aja untuk ngedapetin apa yang kita cari. Karena kalau ada kepusingan dan kita oprek-oprek gitu misalnya ya, dan kita nggak ketemu, kita selalu punya orang yang buat ditanya. Kalau misalnya sendiri kadang itu bisa ngaruh ke level frustasi juga tuh. Kayak misalnya kita stuck dan kita nggak nemu solusinya, kadang kita ya udahlah. Karena sekarang kan banyak banget distraksinya ya. Iya, mendingan gue nonton Netflix lah kalau begini, gitu-gitulah. Iya, benar. Nah, makanya itu kalau misalnya aku bisa kaitin juga, itu mungkin ini kan kita temanya understanding the importance of certification. Mungkin one of the benefitnya itu adalah tadi kalau misalkan enroll di training kelas yang classroom based kayak tadi disebutin Mas Radit, mungkin bisa jadi punya akses ke community tertentu ya untuk lebih involved. Jadi kan biasanya di tempat kayak di Trainokate gini kan kita kan secara nggak langsung quote unquote kita nge-build community kan kayak IT yang gede, dan itu di situ bisa kayak open discussion, bisa gain more insights, bisa nge-resolve problem bareng, bisa nanya-nanya. Jadi mungkin salah satu benefitnya lagi certification dan untuk sebelumnya training dulu di suatu tempat itu salah satunya itu juga. Iya, itu ngaruh banget sih. Community itu mungkin berkontribusi 30-40% ya ke sertifikasi atau cara belajar saya ya. Karena waktu pas dulu aja, waktu CCIE, itu kenalnya di Trainokate, kenal sama teman belajar saya gitu. Dan kita punya tujuan yang sama, nanti kita ujian yuk, kita belajar bareng. Dan itu ngasih keuntungan banget community itu kan, sampai kita terbang ke Belgia waktu itu, kita terbang ke Brussels, ya jadi patungan deh enak. Yang harusnya kita terbang sendiri, hotelnya sekarang jadi dapat temen, ya benar. Ya, dapat Terus temen bisa juga. kan lagi ya, bisa diskusi. Ya, itu ngaruh banget sih. Jadi kalau misalnya kita udah patah semangat jam 2 pagi gitu belajar, terus ada teman yang masih semangat gitu, jadi pengen belajar lagi yang kayak gitu-gitu sih. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Radit dari multimediari. Tips lolos examnya Cisco dong Kak. Apakah soal examnya setiap tahun sama? Setahu, jadi kalau dia tuh ada bank soal gitu deh, kayaknya kan itu sekitar 60 tuh kalau nggak salah, 60 soal, dan itu ada multiple choice, ada drag and drop, ada lab simulation. Kalau untuk jawab pertanyaannya itu sama atau enggak, ya itu diacak dari bank soalnya dia, mungkin ada sekitar 1000 soal ya, dan yang keluar itu cuma 60. Jadi kalau misalnya ikutan ujian 20 kali mungkin sama tuh. Tapi kalau misalnya ujiannya cuma sekali-sekali gitu, jadi mungkin tipsnya juga untuk pelajarin banyak soal aja ya, banyak model soal. Mungkin ada yang keluar tapi nggak plek-plekan persis gitu kali ya, tapi kurang lebih sama. Jadi kalau punya kumpulan bank soal, atau kalau kita kan di Trainokate biasanya ada mocknya juga lah ya, ada bahas-bahas kayak exam readiness-nya gitu untuk menghadapi exam, mungkin bisa di maksimalin juga untuk preparation. Terus apa lagi pertanyaannya? Bakal ngadain bootcamp training nggak? Bootcamp training untuk Cisco? Kita biasanya ada sih, cuma ini nanti kalau mau lebih spesifik dan tanya-tanya bisa kontak kita aja directly. Nanti kita bisa reach out ke Mas Rian juga
Tapi paling penting sekarang kita banyak update-nya di social media, jadi make sure untuk tetap follow di LinkedIn juga. Di LinkedIn kita sering update, jadi mungkin bisa dilihat di situ tuh informasi-informasi bootcamp atau ada promo apa atau lagi ada workshop apa, jadi bisa tetap update. Terus apa lagi, ada pertanyaan lain? Makasih saran bagi Mas Radit. Oh udah sih. Oke, terus lanjut lagi, kita masih ada beberapa menit nih untuk bahas. Terus back to understanding the importance of certification ya, Dit, ya. Terus tadi yang ketiga tuh berarti advancement in your career, ya nggak sih? Jadi karirnya bisa lebih advance karena punya certification itu. Dan apa ya, mungkin sertifikat dari benefitnya tapi nggak benar-benar tahu certification itu apa gitu. Certification itu sebenarnya merupakan sebuah credential yang emang sengaja dibuat untuk merecognize dan memvalidate one's knowledge atau expertise. Jadi kayak emang bener-bener legitimately nge-acknowledge kalau oh ya lu udah special, udah expertise nih di bidang ini. Kalau cuma kayak nggak ada certification kayak gue bisa nih, ini biasanya nggak terlalu convincing ya. Mungkin ada juga, tapi salah satu benefitnya kalau misalkan di project kadang mereka lebih milih yang di certain project edit ya. Mungkin Mas Radit sering nemuin tuh ada yang requirement-nya oh kalau bisa orang teknikalnya yang udah certified ini ya gitu. Bener nggak tuh? Itu sering banget di project apalagi ya, karena kalau untuk ngejawab itu gunanya sertifikasi banget itu apa, sebenarnya mirip-mirip aja kayak S1, S2, S3 gitu ya, yang kita dapetin di kampus. Kadang ada aja gitu kan orang yang nggak punya gelar tapi pinter aja gitu dasarnya, tapi kan itu untuk ngeset standarnya kadang-kadang kan. Dan kalau misalnya dalam sebuah project, katakanlah ada project pembangunan data center, infrastruktur, atau kayak misalnya di kementerian ini kan sekarang mulai banyak juga nih mereka ngebangun private cloud-nya sendiri gitu ya. Nah, siapa yang boleh ngerjain? Yang boleh ngerjain itu orang-orang yang emang capable. Caranya mereka untuk tahu yang capable dan menyaring, menyaring, ya betul. Cara menyaringnya itu kan nggak mungkin dites-tesin kan perusahaannya satu persatu gitu kan. Jadi mereka kasih kualifikasi dulu nih di awalnya. Misalnya kayak butuh 2 CCIE, habis itu ada berapa CCNP gitu kan, sertifikasinya di list di situ. Kalau emang nggak memadai, ini perusahaannya nggak bisa masuk. Artinya itu kan balik lagi nantinya si perusahaan ini mesti nyari orang yang punya sertifikat. Dan ujung-ujungnya teman-teman di sini kalau misalnya udah punya, berarti orang yang akan dicari oleh si perusahaan itu. Kayak gitu sih. Jadi itu sangat berpengaruh banget untuk ngebuktiin kita. Itu kalau dari sisi ininya ya, validating credential gitu kan. Tapi di sisi lainnya juga value kita sendiri, karena kita udah emang lolos dari situ dan kita melajarin, itu bagus banget untuk ke depannya kita mau jenjangnya itu ke mana. Jadi sertifikasi itu bagus banget buat nentuin arah kita. Tanpa ada sertifikasi kan nggak ada kurikulumnya tuh. Jadi kita melajarinnya bisa sembrono gitu kan. Belajarnya yang A, besoknya yang B, sebenarnya nggak related. Kalau sertifikasi dia udah ngebikinin nih. Ini loh yang masuk ke blueprintnya. Kalau kamu pengen ngerti tentang katakanlah routing switching, kalau kamu mau ngerti tentang cloud, dia yang ngebikinin kurikulumnya. Jadi kita tinggal ngikutin tuh struktur atau kerangka belajarnya. Jadi ngebikin semuanya jauh lebih terstruktur lah. Gitu. Oke, thank you Mas Radit buat validasi dari yang tadi ya. Berarti tadi next-nya udah advancement in career, berarti itu sama aja sama meng-establish our professional credibility juga ya di dalamnya. Terus untuk yang project, berarti itu masuk di kayak productivity and competitive advantage buat organization-nya sendiri yang kita kerja. Jadi pasti lebih dipilih, baik secara personal dan baik juga secara organizational. Terus lanjut lagi, terus kayak tadi yang Mas Radit bilang, untuk mungkin nge-showcase skill-nya, uniqueness dari diantara banyak orang yang fresh grad, gue punya uniqueness nih, gue punya certification ini, dan gue udah fokus ke sini, jadi mungkin lebih banyak
leads ke opportunity yang buat karir lagi ya. Ya, Terus ya. driving personal development kayak yang tadi Mas Radit udah bilang ya, kayak ngedrive banget kan untuk dapetin CIE, jadi karena udah set goals segala macem, personal developmentnya jadi naik juga. Yes. Jadi pengen belajar ini dari CCNP, oh iya ternyata CCNP ternyata bisa jadi CIE yang expert. Terus mungkin kalau misalkan di era-era yang sekarang melihat perusahaan banyak yang larinya ke cost efficiency atau kayak cutting cost gitu-gitu, mungkin bisa jadi better opportunity untuk nge-retain job kita juga ya, karena kita punya Yes. certification. Jadi kayak mungkin our management punya consideration, oh ya tapi kan dia udah certified ini, jadi kepake banget nih, nggak mungkin tiba-tiba dilepas gitu aja. Bisa untuk kayak gitu juga. Tapi untuk perseorangan yang mungkin freelance or nggak terkait di perusahaan manapun, bagus juga untuk tadi untuk menjual dirinya, mau ikut project di sini di sana, jadi lebih lancar aja gitu ya. Kayaknya itu untuk nge-sum up all the understanding and the importance of certification. Dari Mas Radit tadi juga udah sharing cara-cara belajarnya yang kira-kira optimal, yang paling realistis dan moderate kayak gimana. Kalau ada yang pertanyaan lagi boleh ditulis. Kalau ada yang bingung-bingung, untuk stay in touch with us boleh follow Trainocate di LinkedIn, di Instagram juga, dan Mas Radit juga nih, siapa tahu Mas Radit suka sharing-sharing atau mau nanya juga bisa follow Mas Radit di @radityawibowo. Asik. Ya, boleh juga tuh, silakan. Iya kan? Terus dari Mas Radit kira-kira apa nih, ada yang mau ditambahin nggak? Tadi sih gue udah coba summarize lah ya, kira-kira apa-apa aja. Sama paling satu lagi sih, kalau emang pengen nge-boost, pengen ngebikin ini semua cepat dan nggak emang, apalagi kalau misalnya masih fresh graduate ya, kadang belum nggak tahu nih mesti kemananya gitu. Jadi kalau menurut gue sih cocok banget kalau misalnya discuss sama emang learning partner di dunia IT. Jadi contohnya kayak Trainocate gitu kan. Coba discuss kira-kira mapping apa, ngobrol-ngobrol aja sama orang Trainocate, karena kan mereka juga sering lah ya ketemu gitu kan dengan case-case yang seperti itu. Dan kalau pengen tahu lebih dalam juga misalnya kayak kelasnya kayak gimana, karena kalau saya pribadi sih ngerasa ikut kelas kayak gitu tuh sangat amat ngebantu gitu ya. Di 5 hari itu belajarnya banyak banget. Hari Senin yang kita nggak tahu apa-apa, waktu hari Jumat ngobrol sama orang tuh bisa kayak banyak banget yang diobrolin gitu. Tentang teknologi baru. Jadi misalnya saya belajar tentang Cisco untuk collaboration atau voice gitu kan. Itu kan saya kurang ngerti juga tuh, walaupun saya CCIE ya, tapi saya CCIE-nya di data center. Waktu itu saya nggak ngerti sama sekali tentang collaboration. Terus coba-coba ikut kelas lah di Trainocate. Itu waktu hari Senin saya nggak ngerti tuh bedanya PSTN lah, IP phone itu buat apa gitu. Dan waktu keluar hari Jumat itu jadi yang udah ya lumayan lah tahu general understanding-nya gimana, high level design untuk ngebikin IP telephony network itu seperti apa. Jadi sangat-sangat membantu gitu. Gitu sih Cin paling. Oke, ya, oke, thank you so much. I think that's the end of our apa ya, sharing session sama Mas Radit. Nah, kali ini tuh kita mau ngumumin ada kan tadi selain yang 2 peserta beruntung yang kita kasih voucher buat training CCNA, kita kasih 3 voucher juga untuk audiens yang udah komen, udah share sama like LinkedIn page-nya Trainocate. Jadi kita mau ngumumin Mas Radit, kalau udah mungkin mau melanjutkan aktivitasnya dan udah nggak ada yang mau disampaikan, kalau mau left silahkan. Oke. Kita mau lanjut. Makasih banyak Cinta dan tim Trainocate. Yeah. Bye. Sampai berjumpa lagi ya di another session. Oke. Bye. Have a good day. Thank you. Nah, kita balik lagi. Jangan pada live dulu karena kita mau umumin. Yuk, udah. Oke, sekarang udah ya. Sekarang menu giveaway yang pertama, yang OVO, boleh diganti. Oh, kita spin ya? Ya,
Di sini ada potential winner. Ini akan ada Mas Yosef yang bantuin aku di sini buat nge-spin pemenangnya siapa. Mudah-mudahan pada salah kameranya ke kamu. Nah, mudah-mudahan semuanya pada ada ya. Oke, langsung aja. Ini pemenang pertama. Yosef Fuji R, congratulations. Kalian kamu dapat satu voucher OVO. Nanti kita akan reach out ke kamu langsung ya. Jadi ditunggu aja. Terus nextnya, vouchernya berapa ya jumlahnya? Oke, 100.000 rupiah. Lumayan. Terus nextnya, boleh di spin lagi? Kelihatan nggak? Muhammad Soleh, selamat juga menang keduanya. Terus ada 3. Satu lagi. Madiana Yanwati, semoga pada ada di sini ya semuanya yang tadi namanya dipanggil. Oke, terus lanjut ini main giveaway-nya untuk CCNA boleh langsung diumumin Mas, kita udah punya namanya soalnya. Nah, selamat kepada Alfian Rizaldi dan Masyum Abdul Jabbar. Kalian terpilih untuk ikut training CCNA. Nanti untuk detail pelaksanaan dan segala sesuatu yang perlu dipersiapkannya, tim kita akan hubungi kamu ya. Oke. Semoga session tadi dengan Mas Radit bermanfaat untuk teman-teman yang baru mulai karirnya di bidang networking dan juga mau nge-set objektif dan goals-nya ke depannya, career path-nya mau ke arah mana, mudah-mudahan bisa ngasih insights dan knowledge yang bermanfaat buat kalian. Dari itu aja from Channel Kids side. Kalau ada apa-apa yang bisa kita bantu, ada pertanyaan or any concerns or anything, boleh kontak kita dan make sure untuk follow us on social media such as Instagram and LinkedIn karena kita bakal aktif ngasih update di sana. Jadi press the follow button. Okay, thank you semuanya. We'll see you soon and have a good day.